Demi Allah, aku merasakan kerongkonganku kering, ya seakan-akan aku meneguk racun, dan aku merasakan ya seolah-olah duri menancap dari telapak kakiku kemudian tembus ke ubun-ubunku. Ya, Umar bin Khattab pernah suatu hari bertanya kepada Ka'ab bin Malik, ya, wahai Ka'ab, ya bagaimana rasanya sakaratul maut, kata Umar bin Khattab. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ya, kematian ibarat sebuah pohon yang berduri lebat. Pohon itu berada di rongga mulut manusia. Jadi ada pohon berduri, Bu, tumbuhnya di kerongkongan manusia, ya. Sedangkan malaikat maut ibarat lelaki yang bertubuh kekar. Ketika sakaratul maut, lelaki tersebut menggenggam erat pohon duri yang ada di kerongkongan manusia, kemudian ditarik sekeras-kerasnya. Itu ibarat sakaratul maut. Maka tidak semudah yang kita bayangkan. Kita mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Ya, makanya kita perlu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar di akhir hayat kita dimudahkan oleh Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Ya, itulah ya 3 bekal yang perlu kita persiapkan dalam menghadapi kematian. Yang pertama apa? Lakukan amalan terbaik. Indikatornya adalah amalan tersebut dilakukan secara ikhlas dan istiqomah. Kemudian bekal kedua adalah lakukan amalan yang mana amalan tersebut kalau kita amalkan pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Ada 3 amalan. Pertama apa? Sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian bekal ketiga adalah berdoa, ya, memohon kepada Allah agar Allah mengaruniakan kita akhir hidup yang baik, yaitu husnul khatimah dalam keadaan mengucap kalimat la ilaha illallah, ya. Dan itu merupakan ketakwaan kita kepada Allah, ya. Imam Ali bin Abi Thalib pernah suatu hari ditanya oleh orang, ya, wahai Ali, apa itu takwa? Maka Imam Ali mengatakan, at-taqwa hiyal khaufu minal jalil. Takwa adalah engkau takut kepada Allah. Kemudian wala amalu bitanzil. Takwa adalah engkau mengamalkan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Qur'an. Waridha bil qalil. Kemudian takwa adalah engkau ridha, merasa cukup dengan pemberian Allah yang sedikit. Kemudian yang keempat adalah al-isti'dadu li yaumir rahil. Takwa adalah engkau mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan yang sangat panjang, yaitu kehidupan akhirat. Setelah kita mati, Bapak Ibu sekalian, ya belum selesai urusan kita. Kita akan menghadapi episode kehidupan yang lebih panjang daripada kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat nanti, Masya Allah, dahsyatnya nanti peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam akhirat. Kita nanti akan mengalami peristiwa yang namanya Yaumul Mahsyar, ya. Manusia ketika dibangkitkan, Allah giring. Bayangkan dari sejak Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir, Allah bangkitkan seluruhnya, digiring oleh Allah, dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab sendirian masing-masing dari kita. Ya, bagi orang hidupnya ketika di dunia sampai 40 tahun, sejak dia menginjak usia balik sampai umur 40 tahun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Ketika nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ya, tidak akan pernah bergeser kaki hamba. Artinya urusan hisabnya tidak akan diselesaikan oleh Allah hatta yus'alu an arba', sampai masing-masing manusia itu akan ditanya tentang 4 hal. Jadi nanti, Bu, Pak, ya, ketika nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, masing-masing dari kita akan diajukan 4 pertanyaan oleh Allah. Pertanyaan pertama apa? An umrihi fi ma'afna. Kita akan ditanya tentang umur kita, untuk apa kita habiskan, ya. Umur kita di dunia terbatas, ya, memiliki masa expired, masa akhir, ya. Contoh kita makanan minuman itu kan ada masa expirednya sampai tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Begitu juga umur kita, ya, hidup di dunia memiliki batas akhir. Kita ini dibatasi oleh waktu. Panjangnya umur, ya, tidak menentukan bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Ya, sebaliknya pendeknya umur juga tidak menjamin seseorang masuk ke dalam neraka.
Ya, maka sejak kita usia balik sampai usia kita saat ini nanti diwafatkan oleh Allah, segala apa yang kita ucapkan, segala apa yang kita lakukan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua yang akan kita ditanyakan oleh Allah kepada masing-masing hamba di hari kiamat adalah an jasadihi, tentang anggota badan kita. Ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Fima ablah, untuk apa kita gunakan anggota tubuh kita, mata kita selama kita di dunia? Apakah lebih sering kita gunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulut kita, lisan kita, apakah ketika di dunia sering kita menyakiti orang lain dengan lisan kita? Ya, telinga kita, apakah sering kita mendengarkan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tangan kita, apakah sering kita gunakan untuk menzolimi orang lain? Kaki kita, apakah ketika di dunia sering kita langkahkan ke tempat-tempat yang haram ataukah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuad, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Ingatlah hari di mana lisan-lisan seseorang, tangan-tangan seseorang, kaki-kaki seseorang, seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang kedua yang akan ditanyakan oleh Allah di hari kiamat. Kemudian yang ketiga yang akan ditanyakan pada setiap hamba di hari kiamat adalah an ilmihi, tentang ilmunya. Ya, madza amila fi, untuk apa dia amalkan. Semakin kita mendapatkan ilmu, semakin banyak ilmu yang kita dapat, ya akan ditanyakan oleh Allah nanti di akhirat, untuk apa ilmu itu kita gunakan. Ya, ilmu merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Artinya apa? Ketika kita menginginkan sesuatu dari dunia, butuh yang namanya ilmu. Ya, begitu juga kita menginginkan sesuatu dari urusan akhirat, juga membutuhkan yang namanya ilmu. Ya, man arada dunya, siapa menginginkan dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaklah dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, dan begitu juga orang menginginkan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka membutuhkan yang namanya ilmu. Maka ilmu itu dikatakan ilmu yang bermanfaat ketika ilmu tersebut ya bisa mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan dia. Ya, ilmu tersebut bisa dikatakan ilmu yang bermanfaat ketika dia semakin berilmu, maka semakin tinggi rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaliknya ilmu tersebut dikatakan ilmu yang tidak bermanfaat ketika seseorang itu mengamalkan ilmunya tetapi diamalkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan berbuat zalim kepada orang-orang. Ya, contoh siapa? Ya, para pejabat-pejabat itu, Bu, yang mereka banyak ilmunya, yang mereka S2, S3, doktor, profesor, tetapi apa? Yang menzalimi rakyat. Ya, korupsi, bahkan orang yang korupsi berapa triliun, Pak? Ratusan triliun, tapi hanya diganjar 6 tahun. Apakah mereka orang-orang bodoh? Tidak, orang-orang berilmu itu, Pak. Tapi ilmunya gak bermanfaat. Ya, maka Rasulullah dalam hadisnya pernah mengajarkan kepada kita sebuah doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Ya, maka ilmu yang kita dapatkan selama di dunia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang akan ditanyakan kepada setiap hamba di hari kiamat nanti adalah an malihi, tentang hartanya. Ya, min aina iktasabahu, dari sumber apa dia mendapatkan hartanya, apakah dari sumber yang halal atau yang haram. Ya, wa fi ma anfaqahu, kemudian setelah dia mendapatkan hartanya, untuk apa dia belanjakan? Apakah dia belanjakan kepada sesuatu yang halal atau dia belanjakan kepada sesuatu yang haram? Ya, maka hadirin sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan harta, ya dalam urusan harta, manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. 2 golongan akan celaka, 1 golongan akan selamat. 2 golongan yang celaka adalah dia yang mencari harta dari sumber yang haram, kemudian dia belanjakan kepada sesuatu yang haram juga. Golongan kedua yang celaka, dia mencari harta dari sumber yang halal, akan tetapi dia belanjakan kepada sesuatu yang haram. Dan 1 golongan yang selamat adalah dia mencari harta dari sumber yang halal, dan dia juga belanjakan kepada sesuatu yang halal. Maka Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta adalah harta miliknya orang
soleh. Kenapa? Karena orang soleh sudah dipastikan kalau mencari harta akan mencari dari sumber yang halal. Dan ketika dia belanja akan dia belanjakan kepada sesuatu yang halal juga. Yaitu diantara peristiwa dahsyat yang akan kita alami di akhirat nanti. Ya, kita akan mengalami yang namanya yaumul mahsyar, hari di mana seseorang dihisab sendirian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti juga kita akan mengalami peristiwa dahsyat yang lainnya. Apa itu? Kita akan melewati yang namanya jembatan As-Sirat. Apa jembatan As-Sirat? Rasulullah mengatakan jembatan As-Sirat merupakan jembatan yang dibentangkan di punggung neraka Jahannam. Dia ibarat pedang yang tipis dan tajam. Ya, jangankan jembatan yang seperti pedang yang tipis dan tajam, Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu dan Bapak pernah lihat video lomba Agustusan? Ya, ada lomba satu bambu dibentangkan di atas kolam. Ya, seseorang lewat. Itu kan nggak semuanya bisa melewati tantangan tersebut. Ya, jatuh dia ke kolam basah, tapi ini neraka Pak, jatuh udah masuk neraka, ya nggak bisa ngulang lagi. Allah ulang lagi nggak bisa. Kalau kita lomba bisa ke panitia ulang lagi boleh, ya, tapi di akhirat nggak bisa, udah jatuh udah dia menjadi penghuni neraka. Ya, kata Rasulullah apa? Jembatan dibentangkan di atas neraka Jahannam ibarat pedang yang tipis nan tajam. Ya, di samping kanan kirinya ada apa? Api dan duri-duri yang siap menyambar manusia yang melewatinya. Kata Rasulullah ada orang yang melewatinya secepat kilat. Ya, ada orang yang melewatinya secepat cahaya. Ada orang yang melewatinya secepat menunggangi kuda. Ada orang melewatinya seperti orang berlari. Ada orang yang melewatinya seperti orang berjalan. Dan orang yang terakhir kali melewati jembatan As-Sirat adalah laki-laki yang dia terjungkal-jungkal dan tubuhnya telah gosong disambar api neraka. Itu yang akan kita alami nanti, tergantung amalan-amalan kita. Ya, semakin banyak amal kita di dunia, maka akan semakin mudah kita melewati jembatan As-Sirat. Maka kalau kita sudah berhasil melewati jembatan As-Sirat, maka disitulah kita akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa dimudahkan, diselamatkan oleh Allah dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Ya, orang-orang dimasukkan ke dalam surga, masya Allah, dia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan surga merupakan kenikmatan mala ainun ra'at, kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata sebelumnya. Wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar sebelumnya oleh telinga. Wala khatara ala qalbin bashar, dan tidak pernah terdetik sekalipun dalam sanubari manusia. Bapak-bapak dan ibu-ibu pernah piknik tamasya ke taman atau pantai yang melihat pemandangan yang indah, kira-kira yang dirasakan apa Pak Bu? Senang Bu ya, nyaman. Bahkan kita betah, ya nggak pengen cepat-cepat pulang karena nyaman di situ. Surga Bapak Ibu sekalian, kenikmatannya lebih indah dari pemandangan yang pernah kita lihat. Kenikmatan yang luar biasa. Ya, tetapi ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan surga. Apa itu? Kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah mengatakan, wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah mereka di surga nanti dalam keadaan berseri-seri, bercahaya. Ila rabbiha nadhirah, mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain dikatakan lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang ketika di dunia banyak melakukan amalan-amalan kebaikan, al-husna, maka di akhirat dia akan mendapatkan kebaikan, wa ziyadah, dan akan mendapatkan tambahannya. Seorang sahabat bernama Ka'ab bin Malik pernah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Ya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah? Bagi orang-orang yang banyak melakukan amalan kebaikan, maka bagi mereka akan mendapatkan kebaikan dan tambahannya. Apa maksudnya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, al-husna yakni al-jannah. Yang dimaksud dengan kebaikan yaitu adalah surga. Wa ziyadah, adapun tambahannya adalah nadhru ila wajhillahi ta'ala. Tambahannya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang-orang ketika di dunia banyak melakukan amalan-amalan kebaikan, banyak melakukan ketaatan kepada Allah, al-husna, dia akan mendapatkan surga, wa ziyadah, dan tambahannya berupa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah mengatakan, Allah akan mengatakan kepada para penduduk surga, wahai penduduk surga, apakah kalian menginginkan tambahan dari kenikmatan surga?
Maka para penghuni surga mengatakan, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami ya Allah? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga ya Allah? Bukankah engkau telah memberikan kepada kami kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga ya Allah? Maka ketika itu Allah membuka hijabnya, membuka tirainya, sehingga apa? Terlihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari itu tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada kenikmatan surga, melainkan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Rasulullah membacakan ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang ketika di dunia banyak melakukan amalan kebaikan, maka mereka mendapatkan pahala berupa surga, dan mendapatkan tambahannya itu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, itulah rangkaian-rangkaian yang akan kita jalani nanti, ya, sejak kita dilahirkan di alam dunia sampai nanti kita di akhirat, ya. Tujuan akhir kita adalah surga atau neraka, ya. Itu semua tergantung amalan-amalan kita ketika di dunia. Bagi yang ingin memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala, maka silahkan perbanyak melakukan amalan-amalan kebaikan, perbanyak ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita disibukkan dengan urusan dunia, dilalaikan dengan urusan dunia, sampai kita lupa akan kematian, lupa akan kehidupan akhirat, ya. Jangan sampai ketika kematian mendatangi kita baru kita menyesal, sehingga sedangkan penyesalan sudah tidak lagi berguna bagi kita semua, ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan renungan bagi kita semua, bisa menambah keimanan bagi kita semua. Mari kita memohon berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk terus bisa maksimal dalam melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kita di dalamnya. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita husnul khatimah di akhir hayat kita, dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaytah, wa la maridan illa shafaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya akramal akramin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah, wa tafarruqana tafarruqan ma'sumah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma khtim kalamina bila ilaha illallah yawma turfa'ur ruhu ilaik. Allahumma khtim kalamina bila ilaha illallah yawma turfa'ur ruhu ilaik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma hdina wa yassiril huda ilaina ya Allah. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahma. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma ansuril ikhwanana al-mustad'afina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurhum fi Gazzah وانصرهم في كل أرض من أرضك يا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم. اللهم شدد رمية المجاهدين. اللهم وحد صفوفهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق وتقبل شهداءهم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Mari kita tutup pertemuan kita yang mulia ini dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.